Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pertemuan hari ini, tepatnya di pelajaran Penjas untuk kelas 12 SMK Turuna Padang Sidimpuan. Di sini saya memperkenalkan diri bahwa nama saya Nanda Ermadi Siregar. Di sini saya merupakan atau guru bidang studi Penjasor, khususnya kelas 12. Adapun judul atau materi yang akan disampaikan di sini tentang penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual ini sangat perlu untuk kita ketahui karena supaya kita menghindari bagaimana penyakit-penyakit yang menular ini supaya kita tidak tertular. Itulah sebagai contohnya. Baik, materi pertama ini kita memahami dulu hakikat PMS, penyebab PMS, macam-macam PMS, perlindungan diri dari PMS, dan langkah-langkah melindungi orang lain dari penyakit PMS. Baik, di sini ada kompetensi dasarnya bahwa yang pertama itu 39 kompetensi dasar menganalisis langkah-langkah melindungi diri dari orang lain dari penyakit menular seksual PMS. Kemudian mempresentasikan hasil analisis langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular seksual PMS. Tujuan pembelajaran memahami hakikat PMS, memahami penyebab PMS, menjelaskan macam-macam PMS, menganalisis langkah-langkah melindungi orang lain dari PMS. Apa itu PMS? Baik, PMS itu singkatan dari penyakit menular seksual. Itulah PMS. Kita masuk sekarang ke hakikat PMS. Penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebaran pun bisa melalui darah, juga sperma atau cairan tubuh lainnya. Baik, setelah hakikat kita masuk ke penyebab PMS ini. Penyakit menular seksual disebabkan oleh beberapa virus dan bakteri yang menyebar melalui cairan tubuh seperti sifilis, gonore, chlamydia, kutil kelamin, dan HIV. Apa itu sifilis, gonore, chlamydia, kutil kelamin, dan HIV? Ya baik, di sini Bapak menjelaskan satu persatu tentang sifilis. Dengar, pahami. Sifilis adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit ini mempunyai gejala seperti munculnya luka pada alat kelamin atau mulut. Luka ini pada umumnya akan bertahan antara 1 atau 2,5 bulan. Tidak ada rasa sakit. Kalian melihat luka di kelamin atau di mulut selama 1 sampai 2,5 bulan, tapi kalian tidak merasakan ada yang sakit. Itu juga penyakit yang mudah menular. Itu dia tanda-tanda penyakit sifilis.
Jika ada seperti itu di antara kalian, segera tangani sifilis supaya tidak tertular. Karena jika tidak, infeksinya akan berlanjut ke tahap berikutnya yang mirip dengan gejala flu, kerontokan rambut hingga pitak. Jika dibiarkan, maka sifilis bisa menyebabkan kelumpuhan. Itu dia. Baik. Sekarang kita masuk ke gonore. Gonor merupakan penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri. Itu juga bakteri. Gonor biasa dikenal dengan kencing nanah karena menyebabkan keluarnya cairan saat buang air kecil yang menyebabkan rasa nyeri pada penis atau vagina. Itu juga jika kalian kencing mengeluarkan nanah, segera hubungi dokter supaya tidak tertular ke orang lain. Sekarang kita masuk ke klamidia. Klamidia ini adalah penyakit seksual menular yang paling umum terjadi. Gejalanya memang tidak akan terasa dan biasanya disebabkan oleh klamidia trachomatis. Namun klamidia tetap harus diwaspadai karena penularannya bisa terjadi tanpa disadari oleh orang yang terinfeksi. Itu dia jenis-jenis yang penyakit menular seperti sifilis, gonore, klamidia. Sekarang kita masuk ke kutil kelamin. Kutil kelamin merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus human papillomavirus di sekitar alat kelamin. Penyakit ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi biasanya akan muncul rasa gatal dan memerah. Itu dia kutil kelamin. Nanti dia akan muncul rasa gatal dan dia merah. Sekarang terakhir kita masuk ke HIV. Apa itu HIV? Kalian pernah mendengar tentang HIV? Baik, ini adalah penyakit salah satu yang mematikan atau berbahaya sekali. HIV adalah virus human immunodeficiency yang tersebar melalui cairan tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV di awal penyebaran tidak akan menunjukkan gejala karena virus akan tidur sementara. Itu sementara tidur. Untuk sementara waktu menunggu sistem imun melemah dan dapat berkembang menjadi AIDS. Itu yang sangat mematikan. Seperti itulah HIV. Dia tidak akan menunjukkan gejala. Tapi jika sistem imun tubuhmu melemah, maka di situ dia bisa berkembang menjadi AIDS. Maka dengan namanya, penyakit ini adalah jenis penyakit yang hanya menular ke orang-orang melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual meliputi penis vagina, anal seks maupun oral seks. Mudah-mudahan orang-orang yang tidak melakukan hubungan seksual tentunya tidak akan berisiko tertular secara umum. Di sini ada cara-cara perlindungan diri dari PMS. Yang pertama itu setia kepada pasangan. Ini merupakan cara utama pertama untuk menghindari penularan PMS. Setia pada pasangan yang sah merupakan cara ampuh untuk menghindari penularan penyakit ini. Anda juga dilarang untuk melakukan hubungan seksual bebas meski belum memiliki pasangan. Terutamanya untuk anak-anak kami, murid-murid kami, bahkan bapak sekalipun. Jangan biasakan menggonta-ganti pasangan
untuk melakukan hubungan seks. Karena penyakit ini bisa menular. Nanti bisa jadi wanita yang berhubungan dengan Anda mempunyai penyakit yang Bapak katakan tadi, sifilis. Dia bisa menular ke Anda. Maka dari itu dianjurkan untuk setia kepada pasangan Anda. Jangan menggonta-ganti pasangan untuk melakukan seksual atau melakukan hubungan badan. Itu dia. Sekarang kedua, melakukan vaksinasi. Penyakit seperti human papilloma virus HPV dapat dikurangi resiko penularannya dengan melakukan vaksinasi. Menurut data dikeluarkan oleh American Sex Health Association, telah berhasil menurunkan prevalensi HPV dalam 6 tahun terakhir pada wanita yang berada pada usia 14 hingga 19 tahun. Prevalensi yang berhasil diturunkan pada wanita usia ini cukup besar, yaitu 64%. Sementara pada wanita usia 20 hingga 24 tahun, prevalensi penularan dapat diturunkan hingga 34%. Sungguh berbahaya jika kita dengar. Yang ketiga, menjauhi konsumsi alkohol. Kurang-kurangi meminum minuman beralkohol. Itu juga mempengaruhi penularan penyakit ini. Keempat, meminta suami menggunakan kondom ketika berhubungan. Ini juga sangat penting supaya tidak tertular penyakit jika ada penyakit. Tapi mudah-mudahan jika kau setia kepada pasanganmu, tidak akan tertular itu, insyaallah. Kelima, menjaga kebersihan vagina setelah berhubungan seksual. Pahamlah kalian ya, bagaimana menjaga kebersihannya. Gak mungkin juga setelah kalian berhubungan seksual tidak dicuci 5 hari. Seharusnya langsung dicuci. Selalu ingat bahwa menjaga kebersihan wajib dilakukan baik oleh Anda maupun pasangan. Bersihkanlah organ intim sebelum maupun sesudah melakukan hubungan seksual untuk mencegah penularan penyakit menular seksual atau PMS. Bagi para wanita, Anda sebaiknya menggunakan pembersih kewanitaan yang mengandung zat povidone iodine yang dapat membunuh bakteri penyebab infeksi pada organ kewanitaan. Itu dia. Baik, sampai di situ isi materi kita tentang penyakit menular seksual. Jika ada yang kurang paham atau memang ingin tahu tentang penyakit menular seksual ini, silahkan tanyakan kepada Bapak. Kemudian, jika kalian tidak ingin penyakit menular seksual ini mengenai Anda, kalian harus menjaga, melindungi diri kalian dari orang lain. Itu tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana cara melindungi diri, melindungi dari orang lain. Baik, sampai di situ isi materi tentang penyakit menular seksual untuk kelas 12. Jika ada yang salah, Bapak minta maaf kepada Allah. Bapak mohon ampun. Fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.